Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua teman-teman. Kali ini saya mencoba untuk menyelesaikan tugas materi media pembelajaran pada saat pelatihan kewidyaiswaraan in passing angkatan pertama tahun 2021. Salah satu tugas yang diberikan ampu yaitu Bapak Dr. Agus Hekso atau sering disebut dengan Gus Hekso. Kita upayakan pada siang hari ini kita selesaikan. Kita mencoba untuk membuat materi pembelajaran yang kita kemas PowerPoint-nya, melakukan beberapa arahan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Agus Hekso. Dan alhamdulillah kita belajar banyak dengan beliaunya. Dan salah satu tugas yang sudah kami upload dan sudah kami sampaikan, ada beberapa halaman yang memang kita upayakan berbeda dengan yang lainnya. Artinya dengan pemaparan-pemaparan yang lainnya, kita beri nuansa untuk kreativitas agar paparan ini menjadi lebih cantik. Salah satunya kita coba pemanfaatan cincin. Ini merupakan bentuk kreativitas yang kita coba angkat di dalam tugas latihan kewidyaiswaraan in passing angkatan pertama 2021 pada hari yang ketiga pada materi media pembelajaran. Sebelumnya kita lihat dulu salah satu dari halaman yang kita buat. Ini seperti ini, kita berikan contoh. Kita mencoba di slide ke-6 itu menampilkan bentuk kreasi yang lain, perpaduan antara animasi teks dan animasi gambar. Ini kita lakukan dengan upaya seperti ini agar lebih kreatif dan lebih cantik penampilannya. Sebenarnya di dalam pembuatan PowerPoint dengan kreativitas seperti ini tidak terlalu sulit, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa mencoba untuk melakukan tutorial pembuatan halaman seperti ini. Kita melakukan langkah awal adalah melakukan halaman kosong, dan tentunya ini kita hilangkan. Nah, dari sini kita bisa memberikan agar supaya background pembuatan ini mudah, maka kita coba untuk mengatur background dengan mengatur format background-nya dengan memberikan nuansa gambar yang agak sedikit berbeda, namun jadi ada warna tapi tidak terlalu dominan. Jadi mungkin gambarnya kita atur terlebih dahulu warnanya. Ini sebagai dasar saja, Kemudian di sini kita melihat bahwa ini ada semacam pipa di dalamnya, pipa. Ini cara pembuatannya adalah kita membuat terlebih dahulu sebuah kotak. Itu diambil dari shape. Kita memilih kotak, kemudian kita langsung buat saja. Ya. Adapun ukurannya kita bebas, Monggo Bapak Ibu sekalian yang menginginkan ketinggiannya berapa. Dan kemudian warna kotak ini kita beri dasar hitam, dan tentunya kita tidak berharap adanya line atau garis tepi, garis pinggir. Maka kita melakukan
klik untuk save outline-nya, kemudian kita klik no online-nya. Kemudian kita melakukan tahapan untuk gradien, pemberian gradien pada kotak ini. Kita bisa melakukan ini klik kanan kemudian di paling bawah ini ada format shape, maka kita klik. Nah, di sini kita bisa melakukan, di sini ada no file, solid file, gradient file, kita pilih gradient file. Nah, tentunya kita memberikan warna hitam, maka kita untuk secara keseluruhan kita beri warna hitam terlebih dahulu. Nah, nanti baru kita atur gradiensinya kita sesuaikan. Ini tahapan awal kita melakukan pembuatan gradien. Nah, kemudian kita warna hitam ini kita agak sedikit pudarkan, agak sedikit diputihkan, maka kita klik, kita ambil customnya, dan warna hitam ini kita tarik tanda panah ini menuju ke yang lebih terang, kemudian kita klik, maka ada perubahan yang terjadi pada kotak yang sudah kita buat. Kemudian kita, itu gradien masih yang di atas, kita gradien bawahnya juga kita atur sama dengan more color-nya, kemudian kita klik custom, kemudian kita atur agak lebih cerah dari warna hitam, maka terjadi sebagai ini yang semula gambar ini kotak, maka agak lebih mirip kepada sebuah pipa. Ini langkah awal. Kemudian langkah selanjutnya kita tentunya akan membuat ring, membuat cincin ini sebanyak 3. Awalnya kita lakukan adalah pembuatan cincin cukup 1 saja. Maka kita lakukan klik insert, kemudian kita sebagaimana awal tadi kita membuat cincin itu dari shape, pilih dari gambar yang ada cukup banyak di sini, kita memilih gambar yang setengah lingkaran, kemudian kita buat. Nah, ini juga pengaturan tinggi dan lebarnya sebagaimana keinginan dan kesesuaian kita, tentunya tidak ada paksaan. Kemudian kita melakukan copy dengan cara drag, dengan tekan kontrol dan langsung di drag saja. Maka duplikat ring, separuh ring ini sudah berada bagian di sebelahnya. Dan perlu juga kita untuk membentuk ring tadi, maka separuh ring ini yang sudah sesuai sebagaimana yang di sampingnya, kita lakukan pemutaran dengan cara mengklik flip horizontal. Nah, ini maka dia akan bisa membuat ring untuk sebaliknya. Nah, untuk menggabungkan ini dan untuk bisa membedakan, tentunya kita harus memberikan warna yang berbeda. Kita berikan warna merah atau warna biru, tentunya dengan klik more color, apa yang kita kehendaki. Kita contohkan misalkan warna biru, dan kita tidak menghendaki adanya garis tepi, maka kita bisa klik shape outline, kemudian kita no outline-nya kita klik, dan begitu pula di sampingnya kita tidak menggunakan jadi no outline. Nah, ini kalau kita padukan, maka dengan kesesuaian ketinggiannya kita sesuaikan, maka bentuknya sudah lebih mengarah ke ring atau cincin. Nah, tentunya bagaimana caranya agar supaya cincin ini melingkar di dalam pipa yang sudah kita buat berwarna hitam ini. Dan itu juga tidak sulit. Maka kita klik ring yang pertama kita buat, kemudian kita memindahkan ke belakangnya tiang. Itu dengan cara
dengan cara kita klik send backward ini, kemudian di sini kita pilih send to back. Maka secara otomatis ring yang kita buat separuh ring itu ada berada di dalam bagian belakang pipa yang sudah kita buat. Kemudian ini ring sudah jadi. Bagaimana caranya? Sekarang kita membuat warna hitam yang ada di atasnya ini sebagai pemanis tampilan, dan juga bagaimana pembuatan tampilan pemanis yang ada di bawah yang berwarna putih. Ini juga sebenarnya tidak sulit. Kita bisa lakukan tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Kita membuat kotak yang kita ambil dari shape, dan kita membuat kotak. Nah, kita buat kotak, tentunya kita akan sesuaikan kondisi ini dengan keberadaan ring yang memang kita sudah buat. Jangan sampai kita terlalu besar, itu nanti akan menyulitkan perpaduan untuk pembuatan animasinya nanti. Nah, setelah kita ukur dan keinginannya sudah disesuaikan dengan keinginan kita, maka kita lakukan pemotongan sesuai dengan lingkaran tepi dalam dan tepi luar. Ini dengan cara kita menduplikat setengah ring yang ada di depan ini dengan cara tekan kontrol kemudian di drag. Nah, kemudian ini otomatis ada duplikatnya, dan duplikat ini bisa sebagai upaya untuk menyesuaikan pemotongan yang hampir-hampir menyerupai lingkaran. Nah, ini tentunya dengan cara klik kotak yang sudah kita buat tadi, dan kemudian kita jangan lupa menekan shift, kemudian klik separuh ring yang ada. Dan bagaimana caranya untuk memotong dan mendapatkan hasil potongan itu? Maka kita klik format, kemudian kita memilih mark shape, dan kita pilih lagi subtract yang ada di dalam. Maka secara otomatis potongan ini sudah terjadi. Bagaimana dengan yang ada di seberangnya? Ini kan juga kita akan motong. Dengan cara yang sama kita drag, kita duplikat dulu, kemudian kita atur sedemikian rupa sehingga garisnya dan potongan yang kita harapkan ini sesuai dengan lengkungan yang ada pada cincin. Nah, ini maka seperti tadi, kita awalnya adalah mengklik yang kotak tadi yang sudah dipotong, kemudian kita tekan shift, dan kita klik yang ada di ring. Dan jangan lupa kita klik format, kita membuka shape, mark shape maksud saya, dan pilih subtract. Maka secara otomatis kita sudah bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Tinggal kita merubah warna tentunya, disesuaikan dengan keinginan juga, apakah warna merah, hitam, ataupun, tapi kita upayakan kombinasinya. Oh ya, kita juga akan menghilangkan, tidak menggunakan garis tepi, maka kita shape outline-nya, no outline-nya kita klik. Maka secara otomatis kita tidak menggunakan garis tepi. Nah, ini kita baru posisikan di atas daripada ring. Maka terlihat sekali bahwa ini ada lengkungan yang kita buat sudah sesuai dengan lengkungan yang ada di ring. Kemudian kita tinggal memberikan warna. Warna ini bisa kita berikan warna hitam, atau mungkin kita berkeinginan warna merah misalkan ya. Kita sesuaikan, tapi rasanya mungkin tidak cocok biru dan merah, maka kita padukan saja bahwa itu berwarna hitam. Nah, ini kita sudah jadi posisi yang di atas ini. Dan kita lihat, kita sesuaikan juga apakah dia terlalu tinggi, kita tinggal merubahnya aja. Kemudian bagaimana dengan pembuatan kotak putih di bawahnya? Nah, untuk kotak putih di bawahnya sebenarnya hampir sama, tapi sedikit berbeda. Caranya adalah kita sama dengan mengklik share, kemudian kita memilih kotak sebagaimana tadi, kemudian kotak ini kita buat, dan kita atur kembali sampai yang kita pergunakan seberapa luasnya. Ini kita jangan sampai, kita keinginannya harus sesuai, dan tentunya ini juga ketinggiannya kita sesuaikan.
Kalau dirasa ini sudah, maka kita geser ke sebelah kanan. Dan tentunya ini agak berbeda dengan pembuatan yang ada di atas. Ini kita coba hilangkan lagi garis tepi, garis pinggir ini kita tidak menggunakan, maka kita klik no outline. Nah, otomatis ini garis tepinya hilang. Kemudian ini tidak bisa langsung dipotong sebagaimana tadi yang kita ngedrag copy duplikat daripada ini. Karena kalau kita potong sesuai ini, maka kita tidak akan mendapatkan kesesuaian. Nah, maka oleh sebab itu, maka kita sedikit modifikasi dengan cara kita mengambil shape gambar kotak. Nah, gambar kotak. Agar supaya ketinggian segitiga ini sama dengan kotak, tentunya kita harus melihat ukuran daripada kotak ini. Di sini tertulis, di sebelah kanan ini tertulis 1,49 cm. Maka untuk ketinggian daripada segitiga itu juga sama, harus sama dengan kotak, yaitu 1,49. Nah, ini sedikit kita robah, 143 ini diganti dengan 149. Nah, kemudian setelah itu baru kita mendekatkan segitiga ini. Kemudian yang tanda kuning ini kita tarik, mendekatkan kepada, kita hilangkan garis tepinya, garis tepi dengan cara mengklik no outline. Nah, ini sudah sama ini. Setelah itu baru kita bisa memotong sesuai dengan keinginan. Maka tentunya kita perlu lakukan pemindahan ini ke depan dengan cara bring to front. Nah, ini di depannya. Kemudian agar supaya tadi bisa dipotong, maka kita dengan cara yang sama diklik, Ctrl Shift juga ditekan. Kemudian kita jangan lupa format dan merge shape. Kita memilih subtract-nya. Maka secara otomatis ini sudah terpotong. Dan kita juga mengupayakan untuk memotong yang di sebelahnya. Dengan cara yang sama kita tekan Ctrl, kemudian kita drag. Kita copy, kemudian kita padukan di tepian daripada ujung daripada kotak. Dengan perlakuan yang sama kita klik, kemudian kita tekan Shift dan klik yang setengah ringnya. Kemudian kita sama format, kemudian kita klik subtract. Maka secara otomatis kita sudah mendapatkan, mohon maaf, kita belum padukan tadi yang, maka kita padukan terlebih dahulu dengan cara ini, kurang pas ini ya, kurang cantik ini. Nah, ini sudah, baru kita group, kita gabungkan. Nah, kita bisa menempatkan ini ke area cincin. Dan tentunya boleh kita memberikan warna apa, tapi kita coba dengan warna putih. Nah, ini kita sudah selesai membuat satu cincin, satu lingkaran yang kita butuhkan. Padahal kita membutuhkan 3. Tentunya kita tidak usah mengulang seperti itu, kita cukup menduplikat saja dengan cara kita tekan Ctrl dan kita drag. Nah, kita sudah bisa mendapatkan copy paste-nya, dan kita lakukan hal yang sama, kita menekan Ctrl, kemudian kita drag. Nah, ini sudah kita mendapatkan 3 cincin, tapi kita harus merubah kembali atau posisinya kita rubah kembali berada di belakangnya pipa warna hitam ini. Dengan hal yang sama kita klik dulu, kemudian kita pindahkan dengan cara klik untuk send backward-nya dan kita send to back. Begitu pula sama dengan yang di sebelahnya, yaitu send to back. Nah, kita ada tiga cincin yang sudah kita buat seperti ini. Tentunya kita harus juga bisa merubah warna-warna sebagaimana yang diinginkan. Ada satu lagi yang belum kita buat adalah garis yang ada di tengah ini. Kita sebenarnya tidak sulit juga kita atur
membuat garis yang ada di tengah ini dengan cara kita memilih salah satu gambar yang ada di shape. Kita memilih dan kita putar ya, kita sesuaikan dengan kondisinya. Ya, kita bisa atur. Mohon maaf. Ya, ini kita atur sedemikian rupa, baru kita padukan. Ya, mungkin dengan agak sedikit berbeda. Nah, kita posisikan agar supaya benar-benar pas ya, benar-benar pas. Kita memang harus sabar betul. Nah, ini sudah mendekati. Nah, kita atur penempatannya. Ya, taruh di sini. Kemudian agar supaya ini tidak terlalu mengganggu sekali dengan ini, kita perlu transparasinya. Jadi warnanya itu agak sedikit kita pudarkan. Nah, begini ya. Sehingga kelihatan agak sedikit memutih. Kemudian kita lupa tadi warna ini kita juga robah sesuai dengan keinginan, tentunya warna biru ya. Oh ya, ini kita perlu gradienkan agar supaya ini, karena kita bisa melihat bahwa ini kita lakukan juga pemberian gradien kepada warna pada cincin yang di depan, yaitu dengan cara kita memilih gradient fill ini, kemudian kita pilih warna biru tentunya ya. Ini kita rubah dulu dengan warna biru. Dengan warna biru secara keseluruhan, ini kita rubah dulu, nanti baru kita atur bagaimana caranya kita bisa mengatur gradiennya sehingga nanti akan menjadi lebih cantik. Nah, ini pilar pada yang ini kita rubah agak, jadi kita more color-nya, kita klik kemudian custom dan kita geser dengan warna yang agak lebih cerah mendekati putih. Maka kita ada melihat perubahan warna pada gradien pada cincin yang ada di depan. Satunya lagi juga kita lakukan perubahan warna dengan more color-nya. Kemudian kita tekan klik dan kita agak sedikit cerahkan warnanya. Nah, maka kita sudah bisa, kalau dirasa kurang putih, maka kita bisa sedikit menggeser lagi ke arah yang lebih cerah, lebih putih. Nah, ini sudah agak terlihat. Kemudian kita satunya lagi belum kita lakukan, mark color-nya dan custom. Kita geser sedikit lebih putih. Nah, ini kita sudah selesai. Tadi saya lupa kita kita harus menghilangkan kita tidak menggunakan line warna ini. Nah, maka kita save outline-nya, jangan lupa kita no outline kan. Jadi kita hapus. Oke. Baik, ini kita sudah ini sedikit kurang putih ya Bapak Ibu sekalian, ya kita agak sedikit transparasikan. Ya. Baik, atau kita robah menjadi warna putih. Bagaimana dengan warna putih misalkan ya? Ya, terus kemudian sedikit kita pudarkan. Nah, ini kita tinggal melakukan duplikatnya ini, jadi kita tidak usah membuat lagi, cukup kita tekan kontrol dan kita drag. Kita tempatkan dan kita atur supaya sesuai. Begitu pula dengan yang ada di sebelahnya. Nah, ini kita atur agar pas. Ya. Ya. Baik. Nah, begitu pula dengan ini, warna kita robah ya. Kita contohkan ini, kita beri warna merah. Kita beri warna merah, kita mengatur gradiennya. Ya, kita
posisikan terlebih dahulu, merubah warna menjadi merah secara keseluruhan. Dari 4 yang ada ini, 4 penentu untuk menentukan gradien ini memang harus kita lakukan semuanya. Kemudian baru kita di pilar yang tengah ini kita agak markernya akan kita sedikit cerahkan, mendekati putih. Nah, ini ada perubahan. Begitu pula di sebelahnya, kita more color-nya kita robah di custom, kita akan sedikit lebih cerah Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sudah akan terlihat, dan tentunya di sebelahnya juga kita beri warna yang sama, yaitu merah. Dan bagaimana untuk selanjutnya, kita melihat ini warna kuning. Maka kita robah warna ini di gradiennya, kita robah menjadi warna kuning. Ya, ini kebetulan sudah warna kuning, kita robah. Semuanya kita robah terlebih dahulu menjadi warna kuning. Baru nanti kita atur seperti tadi, gradiennya kita atur secara baik. Ya, ini kita sedikit akan lebih cerahkan warnanya dengan menentukan customnya. Kita geser ke lebih cerah. Begitu pula di satu pilar yang lainnya juga sama. Kita merubah ke arah, kita geser ke arah yang lebih cerah. Nah, maka kita sudah mendapatkan 3 warna yang berbeda, dan tentunya ini juga akan kita robah menjadi warna kuning ya. Gimana caranya cincin ini bisa seolah-olah dia melingkar seperti ini. Kita bisa melihat contoh terlebih dahulu. Ini bisa berputar. Ini tentunya kita juga bisa dengan cara yang sangat mudah dan bisa dilakukan tahapan-tahapannya adalah dengan cara sebagai berikut. Tentunya kita harus memadukan dulu. Di sini ada ring yang paling depan, itu yang pertama. Kemudian ada warna hitam ini. Kemudian ada warna putih yang di bawah, dan kemudian ada garis melintang yang agak serong di tengah-tengahnya. Berarti ini kita ada 4 gambar yang harus kita padukan menjadi satu. Caranya adalah kita menggabungkan dengan melakukan drag. Kemudian kita jangan lupa semuanya harus berada setelah di sort, kemudian dilakukan pelaksanaan grup. Nah, ini sudah grup. Begitu pula dengan yang ini, dengan melakukan hal yang sama, kita lakukan penggabungan dengan cara klik grup. Begitu pula dengan yang berada ring kuning, itu juga sama, dengan klik kanan, kemudian kita klik grup. Nah, ini sebenarnya sudah bisa kita lakukan animasinya. Jadi yang pertama tentunya kita memberikan animasi pada pipa yang berada di tengah, yaitu dengan cara yang pertama kita menekan mengklik animation, kemudian kita memilih web ini, kita pilih, dan tentunya karena arahnya ke kanan maka kita harus merubah alurnya dengan mengklik from left, ya, dari kiri ke kanan. Kemudian untuk lingkaran yang di belakang ini kita juga melakukan hal yang sama, memberikan animation webnya dengan efek of vision-nya dari bawah ke atas. Ini tentunya akan, dan kemudian yang di depan dengan mengklik juga sama web, dan kemudian efek option-nya dari atas ke bawah, maka kita mengambil yang from top. Nah, begitu pula dengan ring yang ada di sebelahnya, hal yang sama kita lakukan dari front bottom. Kemudian yang di depan ini kita melakukan hal yang sama, efeknya adalah from top.
Begitu pula dengan ring yang kuning, wipe-nya kita klik dan efek option-nya kita pilih ke atas, dan yang di depan kita klik wipe, kemudian efek option-nya kita pilih yang ke bawah. Nah, bagaimana hasilnya? Kita lihat terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa klik untuk slide-nya, kita bisa melihat hasil daripada, oh ya mohon maaf, kita lupa bahwa animation yang kita buat ini masih terkunci, artinya kita berdasarkan klik. Oleh sebab itu kita bisa merubah dengan cara kita klik animation, kemudian di sini ada animation pane, kita klik, maka di sampingnya ini akan kita mendapatkan platformnya. Di sini terlihat ada gambar-gambar seperti mouse. Ini menandakan bahwa ini pergantian animation itu animationnya berdasarkan klik. Nah, kita akan merubah secara keseluruhan itu tidak berdasarkan diklik perubahan animationnya. Maka kita memilih start after previous. Nah, bagaimana dengan hasilnya? Maka kita bisa melihat dengan cara kita melihat slide show-nya. Nah, ini sudah kita berhasil melakukan ring ini bisa berputar. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sarana untuk tulisan atau animation text materi pokok ini. Kita terlebih dahulu akan membuat semacam pita yang berwarna biru ini. Bagaimana caranya? Adapun caranya adalah yang pertama kita membuat bujur sangkar terlebih dahulu dengan memilih shape. Kita membuat bujur sangkar tentunya ya, agar supaya tepiannya sama, bisa membentuk bujur sangkar. Kita jangan lupa dengan tekan shift, kemudian kita drag. Nah, nanti akhirnya adalah bujur sangkar. Kita menentukan bagaimana ketinggian daripada masing-masing garis ini agar dilihat bujur sangkar. Kita pilih saja ukurannya adalah 3 cm. Karena ini bujur sangkar, maka kita lakukan ukuran yang sama. Nah, kita sudah bisa membuat, ini kita agak geser ke bawah Bapak Ibu sekalian agak lebih mudah, atau mungkin di sini kita membuat ya. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama, kita membuat duplikat daripada bujur sangkar ini dengan cara kita drag dengan tekan kontrol dan kita drag. Nah, kita posisikan penempatannya kurang lebih ya seperti ini. Kemudian agar supaya kita bisa membedakan Bapak Ibu sekalian, kita yang pertama ya langkah kita tidak membutuhkan garis tepi, maka kita bisa hapus garis tepi tersebut dengan klik no outline. Begitu pula dengan yang satunya adalah no outline. Kita bisa sandingkan posisinya rapat. Nah, baik Bapak Ibu, untuk agar supaya kita bisa membedakan, maka kita beri warna. Warna bisa kita pilih warna kuning atau mungkin kita rubah warna merah. Ya, terserah dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita merubah bujur sangkar yang ada di kotak ini, kita agak lebih perbesar supaya kita bisa melihat. Dan kemudian langkah awal yang kita lakukan adalah merubah untuk edit shape-nya. Kita dengan klik edit point, sehingga ini bisa berubah menjadi titik. Langkah selanjutnya adalah titik yang di bawah kita geser sampai dengan ke titik pertemuan di kotak yang warna merah. Nah, ini tentunya harus persis Bapak Ibu sekalian ya. Ya, ini kurang sedikit. Ini kita persis
Baik. Kemudian Bapak Ibu di sini maka akan terbentuk 2 titik warna putih, kotak ini warna putih, dan kita bisa bisa geser. Ini kita geser ke arah mendekati warna putih ini. Dan kemudian di titik hitam yang satu ini kita klik, maka kita akan keluar 2 kotak warna putih ini. Bapak Ibu kita geser, ini kita kurang lebih kita sejajarkan. Nah, sehingga akan membentuk oval seperti ini. Kemudian titik yang sebelah kanan ini yang di atas kita tarik ke sudut warna merah ini yang di atas, dan kita betul-betul kita rapihkan Bapak Ibu. Ya. Mohon maaf. Ya, ini kita harus pas. Ini kurang ya. Mohon maaf. Nah, ini kurang rapat ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ya sedikit hilang. Kemudian ini kita tarik yang 2 ini berada di ini garisnya di pas lurus ya Bapak Ibu. Kemudian yang di ujung sebelah kiri atas ini kita klik, maka muncul 2 kotak putih ini. Kemudian kotak ini kita tarik, sejajarkan. Ya. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sekalian. Maka ini sudah membentuk kotak. Nah, maka Bapak Ibu bisa menghilangkan kotak pembantu ini sebenarnya kita hilangkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat mohon maaf ini kita kita putar menjadi arahnya kita robah, kita robah tentunya kita untuk merubah ini kita bisa melakukan rotasi perputaran ya seperti ini, karena nanti kita butuhkan ini adalah sebagaimana yang di bawah ini ya, ini kita membuat seperti ini. Baik, kita tentunya kita atur, kemudian kita memilih lagi kotak, dan kita membuat kotak di sampingnya tentunya. Dan kita tidak menggunakan garis tepi, maka kita no outline. Nah, ini sudah kita lakukan, kita jangan lupa mendrag lagi karena di sebelah ini atas kita juga memerlukan, maka kita rotasinya juga kita robah. Ini kita robah, kemudian kita putar ya seperti ini, maka kita posisikan di sini. Nah, kemudian kita beri warna pada pita ini adalah warna biru Bapak Ibu, sama kita warna biru dan warna biru. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya pita ini terlihat manis ya, seperti ada ini, tentunya kita akan membuat dengan cara gradien. Kita rubah warna biru. Mohon maaf. Salah klik ya. Ini warna biru. Kemudian karena kita menginginkan gradien ini vertikal, maka pada angle kita robah menjadi 0 derajat. Kemudian kita lakukan hal yang
untuk merubah gradien tersebut, maka kita melakukan perubahan color dengan mengklik customnya dan merubah sedikit agak lebih cerah ke arah putih, maka kita bisa mendapatkan warna yang, nah ini agak kita geser Bapak Ibu sekalian. Nah, kita betul-betul kita paskan. Oh, mohon maaf, cukup 3 saja. Ya, ini kita geser. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita atur sedemikian rupa. Ini mungkin terlalu putih ya Bapak Ibu sekalian. Customnya coba sedikit agak kita atur kembali. Oke. Mohon maaf. Ini biru ya. Salah klik tadi Bapak Ibu sekalian. Maksud saya adalah yang tengah, yang gradient stop yang tengah ini kita agak lebih digelapkan sedikit. Baik, kita atur lagi Bapak Ibu agar supaya dia terlihat lebih manis. Begitu pula dengan yang ada di sebelah sini ya Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf ini kurang pas. Baik, yang ini juga kita lakukan hal yang sama Bapak Ibu. Kita lakukan hal yang sama dengan gradien yang kita tentukan. Ini cukup dengan 3, maka kita hilangkan 1. Kemudian ini kita rubah menjadi warna biru secara keseluruhan. Ini kita rubah biru. Ya. Warna biru kita rubah. Kemudian karena kita membutuhkan vertikal, maka ini kita posisinya untuk angle-nya kita buat 0. Untuk type-nya betul linear. Maka kita merubah agak lebih cerah warna kita merubah dari more color-nya custom, kemudian kita agak lebih buat cerah. Nah, kemudian kita klik, maka kita bisa melihat seperti ini. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu sekalian bahwa pita ini harus kita group, maka dengan cara kita mendrag secara keseluruhan, kemudian kita klik kanan, kita buat grup. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi ini sudah bisa kita lihat. Kemudian bagaimana caranya kita membuat animasinya? Ini kita perkecil lagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, ini kita sedikit. Oke. Kemudian kita klik animation sama seperti web tadi dan kita memilih from left ke arah ke kanan, dari kiri ke kanan. Nah, ini nanti bisa kita tentukan di mana nanti kita coba dulu Bapak Ibu sekalian, apakah kita membuat PowerPoint ini berhasil sesuai yang kita inginkan. Ya, kita tadi masih lupa untuk merubah kita tidak melakukan tahapan itu melalui tombol klik, maka kita bisa merubah dari animation pane-nya. Ini tanda mouse ini harus kita rubah menjadi kita rubah untuk tidak baik. Kita ujikan dulu apakah sudah sesuai apa yang kita inginkan. Ini Bapak Ibu sekalian. Baik. Ya. Nah,
Kita tinggal menambahkan teks tentunya. Teks ini bisa kita dengan cara yang mudah, insert, kemudian kita memilih text box, dan kita menulis materi pokok. Kita bisa memilih beragam bentuk dari font. Kita memilih Adobe Grammarly. Kita tulis materi pokok. Tentunya kita besarannya kita sesuaikan, Bapak Ibu sekalian, dengan pitanya. Kemudian agar supaya terlihat, karena kalau dengan tulisan warna hitam tidak memungkinkan, maka kita klik untuk tombol teksnya ini kita beri warna putih. Nah, tentunya ini juga bisa kita lakukan animasi. Animasinya kita bisa macam-macam, Bapak Ibu sekalian, atau mungkin kita bisa memilih hal yang lain yang mungkin bisa kita pilih adalah white. Ini white, sehingga kita, nah ini tentunya untuk animationnya kita nanti sesuaikan juga dengan kita membuka atau mengklik animation pane dan kita rubah penampilannya. Tentunya ini kita lihat hasilnya bagaimana, Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah sesuai dengan keinginan kita? Ya, kita lihat hasilnya. Baik. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya tutorial untuk pembuatan PowerPoint kreatif dengan cincin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.